Hello everybody, good morning. Okay, how are you today? Okay, I am very well and nice to meet you. Okay, we meet again in English class. Stay with me, Miss Reddy. But before studying English, let us pray together. Okay, everybody, let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you everybody. Okay, everybody, today we want to study two materials. Kita hari ini mau belajar dua materi ya, karena kita mengejar waktu. Kalian harus PAS atau menempuh pekan atau penilaian akhir semester pada bulan ini, bulan November, tanggal 23 sampai 27. Sedangkan kita masih mempunyai 3 bahan ya. Makanya hari ini kita belajar 2 bahan sekaligus ya. Kita mau pelajari unit 4 and unit 5. Kita mau belajar unit 4 dan unit 5. Sedangkan unit 6-nya kita pelajari minggu depan pakai Zoom ya. Unit 6 kita belajar lewat Zoom untuk Kamis depan. Oke, hari ini kita siapkan bukunya, buku student book. Oke, yang unit 4 atau unit 4 kita belajar tentang might ya. Might, lihat di sebelah saya ini ya, might tulisannya MIGHT ya. Might artinya kemungkinan ya, atau mungkin, atau bisa jadi gitu ya. Misalnya di dalam judul unit 4 itu judulnya He might go on a safari. Artinya dia mungkin atau bisa jadi pergi ke tempat perburuan hewan atau binatang gitu ya, atau ekspedisi hewan gitu. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya kasih contoh dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Misalnya, saya kemungkinan pergi ke Mesir ya, misalnya ya. Saya kemungkinan pergi ke Mesir. Bahasa Inggrisnya I might go to Egypt ya. Egypt ya. Egypt itu Mesir ya. Oke, atau contoh yang lain. Saya bisa jadi mengunjungi Sungai Nil. Apa bahasa Inggrisnya? Saya bisa jadi mengunjungi Sungai Nil. I might visit the Nile. Yang the Nile itu artinya Sungai Nil. Itu ya. Oke, selain might, tadi kita mau belajar juga tentang conjunction atau kata sambung because ya. Because artinya karena ya. Itu menyebutkan alasan atau reason. Misalnya, kenapa kamu mau pergi ke Mesir? Pasti nanti menggunakan kata sambung because gitu ya. Oke, sekarang disiapkan buku student booknya, page 28 ya, halaman 28. Oke, already opened student book page 28. Oke, sudah disiapkan student booknya halaman 28. Oke, this activity is vocabulary ya. Vocabulary itu artinya kosakata. Kosakata, perbendaharaan kata ya dalam bahasa Inggris. Dan harus kalian kuasai. Kemudian aktivitasnya listen and number. Dengar dan tulis angka atau dengar dan nomori ya pada kotak di sebelah gambar tersebut. Oke, jadi ini ada 6 sentences. Ada 6 kalimat yang harus kalian hafalkan dan kuasai.
dan nanti juga ditambah unit 5, mungkin minimal 6 kata lagi harus kalian kuasai. Jadi paling tidak hari ini kalian menguasai 12 kata minimal ya, bisa lebih ya, bisa 20, bisa 30, atau bahkan bisa 50. Oke, lebih banyak lebih bagus. Oke, kalian nanti bisa mengulang-ulang lagi video ini ya. Misalnya ada kata yang belum paham, kalian ulang lagi. Oke, jadi begitu begitu manfaat jadi kita belajar lewat video, jadi bisa diulang lagi. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas, akan saya ajari cara membaca. Ya, kita mau baca dulu ya, dari Visit the Nile sampai Be Interested in Egypt. Oke ya. Oke, you read after me. Visit the Nile. Visit the Nile. Oke, next. Ride a jet ski. Ride a jet ski. Itu artinya mengendarai ski jet ya, yang disiapkan di pantai-pantai kalau kalian pergi ke pantai. Kemudian sebelahnya ada kalimat go on a safari. Go on a safari. Artinya pergi ekspedisi atau pergi berburu hewan. Kemudian baris yang bawah, like adventure. Like adventure artinya menyukai petualangan ya, petualangan mendaki gunung atau camping ke alam bebas, namanya adventure atau petualangan. Kemudian sebelahnya love animals. Love animals, mencintai hewan. Kemudian yang terakhir, be interested in Egypt, tertarik ke Mesir gitu ya. Oke, itu tadi cara bacanya. Sekarang kita melakukan aktivitas. Mr. Ready memutarkan kasetnya, kalian dengarkan dengan seksama. Oke, are you ready? Let us listen to the cassette carefully. Unit 4. He might go on a safari. Listen and number. Number 1. Visit the Nile. Visit the Nile. Number 2. Be interested in Egypt. Be interested in Egypt. Number 3. Go on a safari. Go on a safari. Number 4. Love animals. Love animals. Number 5. Ride a jet ski. Ride a jet ski. Number 6. Like adventure. Like adventure. Oke, are you finished? Sudah selesai? Oke, sekarang kita cek sama-sama ya. Kita cek sama-sama. Nanti yang masih kosong kotaknya tolong dilengkapi supaya bisa digunakan untuk belajar sebelum menempuh penilaian akhir semester. Oke, number 1. Kira-kira gambar yang mana? Oke, number 1. Visit the Nile ya. Visit the Nile. Berkunjung ke sungai Nil ya. Oke, kemudian number 2. Oke, be interested in Egypt. Tertarik ke Mesir ya, tertarik untuk bepergian ke Mesir, liburan ke sana. Oke, gitu ya. Kemudian number 3, which picture? Gambar yang mana? Oke, well, number 3 is go on a safari. Oke ya, pergi berburu.
Kemudian number 4. Oke, yang mana nomor 4? Oke, very easy ya. Love animals. Love animals. Menyayangi atau menyintai hewan. Itu ada gambar kucing ya, diperiksa itu menyintai hewan. Kemudian number 5. Oke, number 5 itu yang penuh tantangan ya. Ride a jet ski. Ride a jet ski itu ya. Membutuhkan nyali yang tinggi itu ya. Kalau nggak bisa renang pasti tenggelam. Kemudian yang terakhir. Oke, like adventure ya, menyukai petualangan di alam bebas. Oke, anak-anak itu tadi jawabannya ya, jadi nanti bisa diulang lagi kasetnya atau video ini supaya kalian terlatih pendengarannya. Oke, sekarang kita lihat aktivitas di bawahnya. Ada language, say and respond. Oke, kalian lihat kalimat di bawah atau di dalam kotak. Itu ada 2 kalimat ya, pernyataan kemudian disambung dengan alasan. Jadi kalian nanti kelas 6 juga bisa mengungkapkan alasan atau reason ya, mengungkapkan alasan dalam bahasa Inggris. Di situ sudah dikasih contoh ya, kita baca number 1 atau kalimat yang pertama. She might visit the Nile because she is interested in Egypt. Ya, dia bisa jadi mengunjungi Sungai Nil karena dia merasa tertarik dengan negara Mesir gitu ya, Egypt. Ya, karena dia suka ke Mesir maka dia berkunjung ke Sungai Nil. Kemudian kalimat yang kedua, he might go on a safari because he loves animals. Dia kemungkinan pergi ke safari karena dia menyayangi hewan ya, melihat-lihat hewan. Oke, itu kalimat yang ada di kotak. Jadi nanti untuk menyebutkan alasan kalian menggunakan kata because ya, karena. Oke, everybody, sekarang kita lihat link story. Di bawahnya itu ada link story. Ya, di situ ada 2 pertanyaan, tapi syaratnya kalian harus melihat video ya, video yang akan saya putarkan ini. Ya, itu ada barcode-nya. Kalau kalian punya aplikasi scanner, kalian bisa scan itu ya, barcode-nya, terus langsung nge-link ke YouTube atau video yang dimaksud. Oke, tapi di sini sudah saya downloadkan. Kalian lihat dulu atau lihat saja video berikut ini. Sambil melihat video kalian mengerjakan 2 pertanyaan di bawah ya, paling bawah ini ya. Pertanyaannya number 1, why might people visit the Nile? Ya, mengapa orang-orang mengunjungi Sungai Nil, tadi sudah ya. Kemudian number 2, why might people go on a safari? Oke, sangat mudah ya, tadi sudah kita bahas. Tapi kita mau saksikan video berikut ini. Hobbies and interests. People have different hobbies and interests. They do things they enjoy and are interested in. Some people enjoy traveling. They might visit the Nile because they're interested in Egypt. Some people love animals. They might go on a safari because they want to see animals living in nature. Many people enjoy outdoor activities. They might ride a jet ski because they like adventure. There are many different kinds of hobbies and interests. What do you like to do? Oke, everybody, I think it's very clear, cukup jelas tadi ya videonya karena dilengkapi dengan tulisan yang ada di bawah video tersebut ya.
Jadi kalau suaranya kecil maka bisa melihat tulisan yang ada di bagian bawah video tersebut. Oke, sekarang kita coba cek jawabannya ya. Kita cek sama-sama dan sambil kalian tulis yang belum selesai, nanti dibenarkan kalau kalian salah. Oke, number 1. Why might people visit the Nile? Oke, apa jawabannya? Karena di situ people, maka kita gunakan subjek they ya. Why might people visit the Nile? The answer is they might visit the Nile because they are interested in Egypt. Ya, interested artinya tertarik ya, interested tertarik dengan negara Mesir. Oke, itu jawabannya ya. They might visit the Nile because they are interested in Egypt. Okay, number 2. The question is, why might people go on a safari? Ya, mengapa orang-orang mungkin pergi ke safari? Jawabannya adalah, karena people maka kita gunakan they lagi ya. Why might people go on a safari? They might go on a safari because they want to see animals living in nature. Ya, they might go on a safari because they want to see animals living in nature. Karena mereka ingin melihat hewan-hewan hidup di alam bebas, bukan di kebun binatang ya. Ini di alam bebas. Jadi hewan-hewan dibiarkan hidup di alam bebas. Kemudian kita bisa melihat ke sana. Oke, yang terpenting di sini adalah kalian nanti bisa mengungkapkan alasan ya, alasan. You can say your reason what you do. Bisa mengungkapkan alasan apa yang kalian lakukan. Misalnya saya bertanya, why might people climb a mountain? Why might people climb a mountain? Kenapa orang-orang suka memanjat atau mendaki gunung? What is your reason? Apa alasannya? What do you think? Menurut kalian apa? Oke, bisa jadi jawabannya seperti ini ya. People might climb a mountain because they like adventure. They like adventure. Mereka suka petualang ya di alam bebas. Oke, sekarang saya tanya lagi. Why might you go to library? Why? Oke, jawabannya lengkap. I might go to library because I like to read a book. Ya, saya suka pergi ke perpustakaan karena suka membaca. Itu alasannya ya, the reason. Ya, alasannya kenapa kalian pergi ke perpustakaan. Jadi alasannya suka membaca. Oke, itu tadi ya sekilas unit 4, unit 4. Ya, kita belajar intinya saja. Ya, nanti tugasnya nanti ya setelah selesai tayangan video ini. Oke, itu unit 4. Sekarang kita mau langsung ke unit 5. Oke, everyone. Now we want to study unit 5. Ya, kita beralih ke unit 5. Nanti di student book kalian halaman 38 ya, page 38. Oke, jadi hari ini kita butuh tenaga ekstra karena kita berusaha semaksimal mungkin menguasai 2 materi ya. Oke, unit 5 itu temanya atau judulnya I'd like to explore.
Itu di situ ada tulisan I, D singkatan dari I would like to explore. Oke, I would like artinya saya ingin ya, saya ingin. I would like. Kemudian ada kata explore artinya menjelajahi ya, menjelajah, berjelajah. Oke, jadi artinya tadi I would like to explore. Saya ingin menjelajahi alam terbuka ini. Oke, di situ ada beberapa gambar contoh yang bisa dieksplor atau dijelajahi. Oke, di situ ya. Oke, sekarang kita siapkan halaman 38. Oke ya, langsung melompat ke halaman 38. Open student book page 38. Oke, sudah. Oke, mari kita sama-sama memahami atau belajar unit 5. Oke ya. Oke, di situ ada 6 gambar berserta ada 6 kata. Kita baca dulu ya dan kita pahami artinya atau maknanya. Oke, before we do this activity, we practice to read together ya. Vocabulary, jadi perbendaharaan kata yang harus dikuasai. Oke, tirukan Mr. Ready. Cave. Cave ya, artinya gua. Kemudian sebelahnya canyon. Canyon. Oke, next. Beach. Beach. Oke, sekarang bagian bawah. Pond. Pond. Oke, sebelahnya itu ada gunung berapi. Volcano. Volcano. Kemudian yang terakhir waterfall. Waterfall. Oke, sekarang kita artikan tadi ya, cave artinya gua, canyon apa artinya canyon? Oke, canyon itu artinya jurang atau tebing ya, jurang atau tebing. Kemudian beach pasti semua sudah tahu, pantai, pond. Pond artinya kolam ya. Kemudian volcano, sebelahnya ada volcano artinya gunung berapi. Kemudian yang paling terakhir waterfall artinya air terjun. Oke, itu tadi cara bacanya berserta artinya. Sekarang kita lakukan aktivitasnya, listen and number. Oke ya, dengarkan ya, ambil pulpennya dan dengarkan sambil memberi angka. Oke, let us listen to the cassette carefully. Unit 5. I'd like to explore. Listen and number. Number 1. Cave. Cave. Number 2. Beach. Beach. Number 3. Pond. Pond. Number 4. Waterfall. Waterfall. Number 5. Volcano. Volcano. Number 6. Canyon. Canyon. Okay, well, everybody, let us check again the activity of listening. Oke, number 1. Yang mana tadi ya? Berdasarkan pendengaran kalian ya. Kalian harus banyak berlatih mendengarkan supaya terlatih kalau ada orang berbicara bahasa Inggris kalian langsung bisa menangkap. Oke, number 1, which picture? Oke, number 1, cave. Cave, gua ya. Kemudian number 2. Oke, beach. Beach, pantai. Number 3. Oke, pond. Pond. Kolam ya. Kemudian number 4. Yang mana? Oke, good. Waterfall. Ada waterfall. Air terjun ya. Kemudian number 5. Oke, volcano ya. Volcano. Kemudian number 6.
canyon ya, canyon, tebing ya atau jurang. Kalian hafalkan gambarnya ya supaya bisa mengerjakan waktu penilaian akhir semester. Oke, itu tadi aktivitas kita yang pertama unit 5 ya, listen and number. Sekarang lihat di bawahnya. Ini yang penting juga yang harus dikuasai. Lihat kalimat yang ada di kotak ya. Language, ask and answer, tanya jawab. Oke, kita baca pertanyaannya. Where would you like to go? Where would you like to go? Artinya kemana kamu akan pergi? Ya, oke, jawabannya di situ contohnya. I'd like to go to a cave. I'd like to go to a cave ya. I'd tadi kepanjangan dari I would like, saya ingin pergi ke gua. Oke. Itu bisa divariasi pertanyaannya atau jawabannya juga. Misalnya saya tanya kalian ya, kalian pilih gambar di atas tadi. Kalian mau pergi kemana? Misalnya saya bertanya lagi, where would you like to go? Kalian bisa menjawab, I'd like to go to a canyon ya. Canyon ya, itu pemandangan indah sekali. Saya ingin pergi ke tebing ya, melihat-lihat pemandangan dari atas. Kalian juga bisa menjawab, I'd like to go to a volcano ya. Bisa, atau saya ingin pergi ke gunung berapi ya, melihat gunung berapi mengeluarkan lahar dan asap. Oke, itu tadi yang ask and answer. Sekarang kita lihat bawahnya ya, link story. Oke, link story. Di situ juga ada barcode. Jadi setiap link story ada barcode-nya ya. Kalian kalau punya aplikasi di HP kalian scanner, kalian bisa scanner dan bisa langsung ngelink ke videonya. Oke, tapi di sini mau saya putarkan videonya ya, sudah saya downloadkan ya, saya putarkan. Oke, kita saksikan dulu video berikut ini ya sambil melihat pertanyaannya. Oke, kita lihat sama-sama. Travel. If you could go anywhere on vacation, where would you like to go? Would you like to go to a beautiful beach? Or would you like to go to a quiet pond? If you like adventure, maybe you would like to go to a volcano. If you like to explore, maybe you would like to go to a cave. If you like taking beautiful pictures, maybe you would like to go to a canyon. Another great place for taking pictures is a waterfall. There are many places you could go, and many things you could do. Where would you like to go? Okay, everybody, let us check again the answers of the two questions. Kita cek sama-sama ya jawabannya dari dua pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama adalah, where might a person go if they like adventure? Artinya, kemana orang-orang atau kemana kemungkinan orang-orang pergi jika mereka suka petualang ya, kira-kira kemana perginya tadi ya. Kalian boleh pilih tadi di atas tadi yang untuk listening tadi ada 6 kata atau 6 tempat ya, boleh pilih. Kemudian pertanyaan yang kedua, where might a person go if they like to explore? Jadi artinya, kemana kemungkinan orang-orang pergi jika mereka ingin menjelajah atau pergi menjelajahi? Ya, kira-kira kemana? Jadi yang pertama itu petualang, yang kedua menjelajah.
alam terbuka ini. Dan kalian harus sesuai dengan video tadi ya jawabannya, karena kita latihan memahami audio visual yang sudah saya berikan. Ya, jadi nanti kalau ada orang asing bicara bahasa Inggris, kalian bisa menangkap dengan benar. Oke, yang number one, kira-kira jawabannya apa tadi? Kemana? Where might a person go if they like adventure? Kemana orang-orang pergi jika mereka suka dengan petualang? Oke, jawabannya adalah, jadi ada sebagian pertanyaan yang ditulis ulang ya kalau menjawab lengkap. Ada sebagian pertanyaan yang ditulis ulang. Jadi nulisnya dari if they like adventure, maybe they would like to go to a volcano. Jadi saya ulang lagi, boleh sambil ditulis. Jadi nulisnya dari if itu ya, dari if they. Lihat pertanyaannya ya, dari if they. If they like adventure, maybe they would like to go to a volcano. Ya, jadi yang suka petualang bisa pergi ke gunung berapi ya, berpetualang penuh dengan tantangan, itu salah satunya. Oke, kemudian number 2. Where might a person go if they like to explore? Kemana kemungkinan orang-orang pergi jika mereka suka menjelajahi? Kemana kira-kira? Kalian pilih salah satu di gambar tadi ya, yang untuk listening tadi. Oke, jadi caranya seperti nomor 1, ada sebagian pertanyaan yang ditulis ulang. So, the answer is, if they like to explore, maybe they would like to go to a cave. Ya, bisa pergi ke gua untuk menjelajahi gua. Itu kira-kira peninggalan zaman siapa? Zaman Majapahit atau zaman Singasari ya. Menjelajah, menemukan sesuatu. Jadi mengeksplor itu menemukan sesuatu, mencari gua, mencari prasasti atau benda-benda peninggalan. Salah satunya adalah cave ya, gua ya. Gua mungkin salah satu peninggalan dari sisa-sisa para pejuang kita ya. Oke, itu tadi jawabannya. Saya harap ini benar dikuasai ya, vocabulary tadi ya, ada 6, unit 5 dan unit 4 tadi ada 6 juga, dan teori yang ada di kotak itu dikuasai juga. Oke, itu tadi saya kira kita sekilas tapi jelas ya. Oke, sekarang Miss Ready memberikan tugas yang harus dikerjakan. Jadi tugasnya ada 2 juga ya. Tugas unit 4 dan tugas unit 5. Oke, sekarang disiapkan workbooknya. Oke, untuk unit 4 tugasnya adalah workbook page 18 halaman 18. Ya, jadi nanti Miss Ready mau menulis di GC atau Classroom dua tugas ya. Yang pertama tugas untuk unit 4, kerjakan workbook halaman 18. Kerjakan yang A and B ya, halaman 18. Kemudian yang unit 5. Yang unit 5 kalian kerjakan halaman 22. Oke, halaman 22 yang unit 5. Ya, yang bagian A and B. Ya, cukup jelas ya. Jadi kalau kalian nanti bingung tugasnya halaman mana, di Classroom sudah saya tulis tugasnya halaman berapa, maka harus lihat tugasnya. Oke anak-anak, saya kira cukup sekian. Selamat mengerjakan tugas ya, ada 2 tugas ya, halaman 18 dan halaman 22. Oke everybody, I say thank you very much for your joining in English class. And I hope you finish your exercise. Ya, saya harap kalian menyelesaikan tugasnya. Jadi saya harap kalian untuk kesadaran dan kemandirian. Jadi yang rajin mengerjakan tugas nilainya akan lengkap dan baik. Yang ogah-ogahan atau malas-malasan nilainya pasti ada yang kosong dan sangat merugikan.
Kalau ada nilainya kosong kan nanti di rata-rata ya, berarti rugi 1 kolom nanti ya, makanya harus lengkap, kalau ada tugas harus diisi. Oke, sekarang kita tutup dengan doa. Setelah doa kalian selesaikan tugasnya. Oke, let us pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you everybody for today, for English lesson through the video ya. Walaupun lewat video, saya harap kalian paham juga ya. Bisa diulang-ulang videonya nanti ya. Oke, selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati. God bless you.